Sebelumnya Bloodhawk dan Gunung Retak memutuskan untuk bergabung dengan Mu Chen dan Nine Meteor. Berkat kompas, mereka mampu mengumpulkan banyak meteor fall dengan cepat, bahkan lebih cepat jika mereka bekerja secara individual. Kini mereka sampai di relik kematian. Lord Mountain Cracker terkejut, mereka memiliki 20.000 pasukan, sedangkan di hadapannya lebih dari puluhan ribu pasukan membusuk yang harus dihadapi. Menghancurkan Battle Array. Bisakah kita berdiskusi tentang bagaimana menghadapi situasi saat ini bersama-sama? Semua orang tercengang ketika mereka mendengar suara lembut di pegunungan yang gelap. Mata mereka berkedip. Semua berbagai kekuatan yang berkumpul di sini adalah pesaing. Mereka menjaga dan berkomplot satu sama lain. Tapi sekarang, Zhantai Liuli dari Paviliun Ilahi ingin mereka bergabung. Mu Chen memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya, tetapi dia tetap tenang. Zhantai Liuli mungkin terlihat lembut dan lemah, tetapi dia memiliki tekad. Selain itu, tidak mungkin untuk memecahkan kebuntuan secara individu, bahkan jika seseorang mencoba yang terbaik. Tapi terserah Zhantai Liuli untuk meyakinkan berbagai kekuatan yang memiliki kapak untuk digiling untuk bergabung bersama. Bisikan mengikuti setelah Zhantai Liuli berbicara, tapi belum ada yang setuju, belum. Semua orang berpegang teguh pada permusuhan mereka. Zhantai Liuli tidak menganggap tanggapan dingin mereka mengejutkan, jadi dia terus berbicara perlahan. Saya kira semua orang pasti tidak puas dengan sedikit panen yang Anda semua miliki dalam perjalanan ini. Seperti yang Anda lihat, pesta besar itu tepat di depan semua orang. Jika pasukan ini dimurnikan, ia akan dapat memurnikan setidaknya lebih dari 100.000 pil alkimia Meteor Fall. Kami juga dapat menyelesaikan tugas pengumpulan kami dengan sukses. Petik 2. Berbagai kekuatan menahan napas ketika mendengar kata-katanya. Lebih dari 100.000 pil Meteor Fall alchemy adalah jumlah yang cukup besar untuk salah satu dari mereka. Dengan jumlah pil alkimia Meteor Fall ini, mereka mungkin bisa memecahkan segel di harta karun rahasia duniawi. Selain alkimia Meteor Fall, ada banyak kekuatan top yang telah lama binasa di pasukan ini. Anda juga bisa mendapatkan keuntungan dari Primordial Divine Art yang mereka tinggalkan, jika Anda bisa menemukannya. Adapun tentara ini, mereka memang tangguh. Tak satu pun dari kita bisa menghadapinya sendirian. Tapi mereka tidak bisa dihancurkan. Menurut sumber saya, ada arai pertempuran 4 spiritual tirani yang tersembunyi di dalam pasukan ini yang bahkan tidak dapat ditangani oleh penguasa kelas 7 jika dia masuk. Petik 2. Berbagai kekuatan tidak bisa berkata-kata ketika dia membuat pernyataan tiba-tiba tentang arai pertempuran 4 spiritual. Ekspresi wajah mereka berubah ketika mereka mendengar itu tidak bisa dipecahkan, bahkan untuk penguasa kelas 7. Dia tahu cukup banyak. Mu Chen sedikit terkejut. Dia sepertinya tahu lebih banyak tentang relik kematian ini daripada siapapun. Mereka hanya belajar tentang arai pertempuran 4 spiritual beberapa waktu yang lalu. Sementara setiap orang memiliki pikiran mereka sendiri, Zhantai Liuli berbicara lagi. Meskipun arainya kuat, itu tidak sempurna. Keyakinan yang aneh ada pada suaranya yang lembut dan lembut. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal ketika Great Seven Sovereign bahkan tidak bisa menerobos? Beberapa kekuatan teratas tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pikiran mereka. Mereka tidak mempercayainya. Selama semua orang setuju untuk bergabung, saya akan mengungkapkan metode terobosannya. Saya tidak akan memasukkan siapapun yang tidak tertarik dengan ini, kata Zhantai Liuli dengan acuh tak acuh. Semua orang saling memandang, bertanya-tanya apakah Zhantai Liuli benar-benar punya cara untuk mengatasi Larik. Mu Chen dan Nine Meteor saling memandang dengan heran. Bisakah Zhantai Liuli benar-benar menerobos Larik? Jika demikian, dia bahkan lebih berbahaya dari yang mereka kira. Mu Chen memikirkannya sebelum dia tersenyum dan berkata, "Hehe, jika Zhantai Liuli benar-benar yakin akan hal itu, kami, wilayah Daluo, tertarik." Dia sangat tertarik pada relik kematian. Mereka sudah sampai sejauh ini, dan mereka harus mencobanya. Jika Zhantai Liuli benar-benar punya solusi. Tentu saja, Mu Chen sama sekali tidak naif. Zhantai Liuli tidak akan begitu murah hati. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan gabungan untuk menghancurkan arai. Setelah terobosan, akan ada konflik brutal di depan mereka ketika mereka harus memperjuangkan harta peninggalan tersebut. Di sisi lain, Liu Yan diam sebelum akhirnya berbicara. Jika apa yang Anda katakan itu benar, Suan Tianhol bersedia mencobanya.
Misi mereka untuk perjalanan ini adalah untuk mendapatkan metode penanaman yang tersisa di relik oleh pengirim pasukan perang sebelumnya. Namun ternyata, tidak mungkin melakukannya sendiri. Oleh karena itu, Liu Yan memiliki pemikiran yang sama dengan Zantai Liuli. Xiao Tian, yang berdiri di samping Liu Yan, menatap Mu Chen dengan mata merah dan ekspresinya yang gelap. Tapi Mu Chen bahkan tidak keberatan dan memilih untuk sepenuhnya mengabaikan tatapan mautnya. Kesepakatan untuk bekerja sama dari dua kekuatan teratas menimbulkan keributan karena pasukan lainnya, yang sebelumnya ragu-ragu, sedang mempertimbangkan apakah mereka harus berubah pikiran. Mereka cukup pintar untuk memahami bahwa Zantai Liuli hanya menggunakan mereka. Tetapi bahkan jika mereka membuat kesepakatan dengannya, mereka harus memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka sendiri. Sehingga jika mereka tidak dapat memperebutkan harta karun itu, mereka setidaknya dapat mengumpulkan beberapa pil Meteor Fall Alchemy dan dengan cepat mundur. Berbagai kekuatan dengan cepat melakukan beberapa perhitungan di kepala mereka. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan tanpa ragu-ragu lagi. Karena Paviliun Ilahi memiliki kepercayaan diri yang besar, Sekte King Yun akan senang menjadi bagian darinya. Sama untuk Sekte Vajra, Sekte Obelisk juga, masing-masing suara itu mewakili sekte dari salah satu wilayah. Meskipun mereka mungkin tidak dapat mengatasi kekuatan terbaik sebagai individu, ketika mereka menggabungkan kekuatan dan kekuatan mereka, mereka bahkan dapat melemparkan ketakutan ke dalam hati kekuatan terbaik manapun. Mu Chen memandang mereka yang setuju untuk bergabung dengan acuh tak acuh. Baik Mu Chen dan Nine Nether bertukar tatapan dan tersenyum tipis. Dengan kekuatan gabungan seperti itu, mereka menantikan terobosan dalam situasi jalan buntu. Tapi Mu Chen sangat ingin tahu tentang bagaimana arai itu bisa diatasi. Karena dia peka terhadap semangat bertarung di sekitarnya, dia bisa merasakan fluktuasi menakutkan yang muncul dari pasukan gelap di dataran. Dengan fluktuasi seperti itu, dia meragukan penguasa kelas 6 dapat melakukan banyak perlawanan. Sementara Mu Chen memiliki pikirannya, beberapa sosok melintas dari Paviliun Ilahi. Zantai Liuli adalah orang pertama yang mendarat di salah satu puncak gunung. Dia berada di kursi roda, dan dia tampak lemah dan lemah dengan gaun putihnya. Bibir merahnya menunjukkan sedikit ketekunan. Fang Yi berdiri di belakang seperti penjaga, sesekali menyapu tatapan dinginnya ke arah Mu Chen. Bisakah semua komandan pasukan maju untuk membahas rencana untuk menghancurkan barisan? Kata Zantai Liuli sambil tersenyum sambil mengarahkan pandangannya pada semua kekuatan yang berbeda. Mu Chen dan Lord Mountain Cracker saling memandang dan mengangguk. Mereka terbang bersama dan muncul di puncak bersama dengan 9 Nether. Mu Chen menangkupkan tinjunya sambil tersenyum dan berkata, Mu Chen dari wilayah Daluo. Senang bertemu denganmu, Zantai Liuli. Petik 2. Zantai Liuli memandang Mu Chen dan terkejut dengan penampilannya yang muda dan tampan. Kelembutan yang dia miliki dengannya sekarang sangat berbeda dari pancaran tajam yang dia tunjukkan saat dia bertarung dengan Xiao Tian. Senang bertemu denganmu juga, tuanmu. Zantai Liuli sedikit mengangguk, mengusir. Liu Yan dan Xiao Tian melayang, tetapi cara mereka berdua memandang Mu Chen sangat dingin. Perkelahian akan pecah jika bukan karena tempat yang tidak pantas. Mengusir. Pemimpin lain dari berbagai kekuatan mendarat di puncak juga. Dalam waktu singkat, puncak itu penuh sesak dengan semua kekuatan top, dan antreannya luar biasa. Liu Yan menangkupkan tinjunya dan bertanya, Nona Zantai, bisakah Anda memberitahu kami sekarang tentang bagaimana kami dapat menghancurkan arai? Sisanya menatap Zantai Liuli, yang tampak lemah dan lembut. Tapi dia tidak menunjukkan rasa takut, meskipun semua kekuatan top menatapnya. Dengan suara lembut dia berkata, dari informasi yang saya dapatkan, pasukan saat ini dikenal sebagai tentara empat spiritual di zaman kuno. Komandan pasukan ini disebut Kaisar Arai Langit. Dia adalah pengirim pasukan perang sejati. Ada jutaan tentara ketika arai pertempuran empat spiritual berada di puncaknya. Menilai dari skala mereka saat ini, kekuatan mereka tersisa kurang dari setengah dari jumlah aslinya. Tapi meski begitu, mereka masih sulit untuk kita kelola sekarang. Petik 2. Semua orang tampak tegas ketika mendengar tentang tentara dengan jutaan tentara. Bagaimanapun, para prajurit bukanlah pasukan yang tidak teratur. Mereka adalah prajurit elit yang telah berkultivasi setidaknya selama beberapa tahun. Siapapun di bawah penguasa bumi tidak akan bisa melawan semangat juang yang mereka kumpulkan. Tapi tidak perlu takut, meskipun mereka kuat,
sekarang mereka semua telah berubah menjadi mayat membusuk dengan kurang dari setengah kekuatan mereka sebelumnya. Petik 2. Zantai Liuli tersenyum dan melanjutkan, pasukan 4 spiritual dibagi menjadi pasukan internal dan eksternal. Pasukan eksternal memiliki sejumlah besar tentara, yang membuatnya sulit untuk diterobos, sedangkan pasukan internal dijaga oleh arai pertempuran 4 spiritual. Larik ini begitu kuat sehingga memecahnya dengan paksa tidak akan berhasil. Karena arai tersebut selanjutnya dipisahkan menjadi 4 arai yang lebih kecil, kita harus menghancurkan keempatnya sekaligus. Jika tidak, jika hanya satu yang rusak, maka akan segera diperbaiki oleh 3 lainnya. Yang terpenting, kita semua tidak bisa terburu-buru bersama dengan serangan kita, karena susunannya akan semakin kuat setiap kali mereka bertemu lawan yang lebih kuat. Karena itu, kita hanya dapat menyerang barisan dan menghancurkannya dengan satu kekuatan tentara yang dipimpin oleh salah satu dari 4 komandan. Petik 2. Zantai Liuli memandang semua orang dan melanjutkan, jadi kami membutuhkan pasukan gabungan untuk menangani pasukan eksternal, dan 4 talenta lainnya untuk mengendalikan roh pertempuran untuk bergandengan tangan dan menghancurkan 4 susunan internal. Tentara aliansi besar, 4 bakat semangat juang, Mu Chen dan yang lainnya memberikan tatapan tertegun dan mengerutkan alis mereka sedikit setelah mendengar kata-kata Zantai Liuli, karena hanya ada 3 orang berbakat di sini, Mu Chen, Xiao Tian, dan Zantai Liuli. Jika Zantai Liuli ingin menemukan yang lain, itu tidak akan mudah, karena ada kurang dari 10 talenta yang dapat ditemukan di seluruh wilayah utara. Zantai Liuli melihat kerutan di wajah mereka, lalu berkata sambil tersenyum, saya tahu sulit untuk menemukan bakat keempat, jadi saya punya solusi lain. Orang keempat dapat digantikan oleh 3 komandan, yang sangat ahli dalam semangat juang. Mereka dapat memimpin pasukan ke dalam barisan. Petik 2. Ini mungkin tidak berhasil. Sebagai talenta, mereka tahu betul bahwa 3 komandan tidak akan unggul, karena mereka berada pada level yang sangat berbeda dalam hal pemahaman dan kontrol. Selain itu, jika mereka bertiga tidak bisa melawan arai bersama-sama, akan sulit bagi mereka untuk mengatasi arai pertempuran 4 spiritual sendiri. Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, biarpun kita menghancurkan 3 arai, upaya kita akan sia-sia, jika yang keempat tidak dihancurkan juga, kan? Mu Chen bertanya. Iya, tapi itu hanya jika semua arai lainnya dalam kondisi baik, kata Zantai Liuli lembut. Tapi, karena erosi bertahun-tahun, keempat susunan itu tidak lagi dalam kondisi sempurna. Ini setidaknya akan memberi kita kelonggaran. Selama kita bisa menghancurkan 3 arai dalam periode waktu tersingkat, arai keempat kemudian akan melemah secara signifikan. Jadi, akan lebih mudah untuk menghancurkannya. Petik 2. Jadi, orang keempat hanya perlu bertahan, sementara kita bertiga menghancurkan arai. Zantai Liuli menatap semua orang, senyum di pipinya yang halus. Apa yang dipikirkan semua orang tentang itu? Semuanya saling memandang. Mereka tidak tahu tentang arai pertempuran 4 spiritual, tetapi karena dia mengatakan begitu, mereka tidak memiliki komentar lain tentang itu. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, mereka bisa saja mundur. Mu Chen memperhatikan gadis yang tampak cantik itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan satu-satunya ekspresi adalah kerlip di matanya. Karena tidak ada yang berkomentar, mari bersiap untuk bertindak. Silakan pilih komandan terkuat dari masing-masing pasukan Anda. Ini akan bertindak sebagai 3 komandan untuk menggantikan bakat keempat, kata Zantai Liuli dengan anggukan, ekspresi tegas di wajahnya. Semua orang saling memandang tanpa banyak bicara, sebelum mundur kembali ke kamp masing-masing untuk mempersiapkan perang. Mu Chen tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menunggu semua orang pergi, sebelum dia tersenyum pada Zantai Liuli dan bertanya, bagaimana Anda bisa mengetahui tempat ini dengan baik, bahkan menjadi akrab dengan cara untuk menghancurkan arai. Zantai Liuli memandang Mu Chen, lalu tertawa. Saya cukup beruntung untuk bertemu dengan beberapa komandan yang tersisa, yang telah diperintahkan oleh Kaisar Arai Langit sebelumnya, pada saat kedatangan saya di tempat ini. Saya yakin tuanmu akan melihat mereka sebelumnya. Petik 2. Tapi, pengetahuan saya yang terbatas tidak sedetail milik Anda. Karena kami telah memutuskan untuk bekerja sama, saya harap Anda tidak akan bermain melawan kami. Mu Chen tidak yakin dengan penjelasannya, tetapi karena dia tidak ingin mengungkapkan detail yang rumit, dia tidak ingin menyelidiki lebih jauh. Dia mengangkat tinjunya, lalu pergi dengan Nine Nether. Fang Yi memperhatikan Mu Chen saat dia pergi, matanya yang tajam dan dingin menatap punggungnya.
Dia kemudian memandang Santai Liuli dan berkata, kamu berjanji untuk membantuku menangani Mu Chen. Dia bukan target yang mudah. Selain itu, relik kematian lebih penting, karena menentukan apakah aku bisa menjadi pengirim pasukan perang yang sebenarnya. Jadi, lakukan prioritas Anda dengan benar. Jika tidak, akan sulit untuk menjawab Pavilion Master. Santai Liuli menurunkan matanya, berbicara dengan suara lemah dan acuh tak acuh. Fang Yi mengerutkan kening, tapi diam sejenak. Dia kemudian berbicara dengan dingin, saya telah menjelaskan persyaratan saya. Anda mungkin punya waktu, tetapi saudara perempuan Anda mungkin tidak bisa menunggu selama itu. Ramuan kebangkitan jiwa 9 hari adalah hal yang sangat berharga di Pavilion Ilahi. Meskipun Anda adalah salah satu dari kami sekarang, sulit untuk mendapatkan kepercayaan kami, karena kejadian di masa lalu. Aku hanya bisa memohon kesempatan untukmu. Petik 2. Pinggiran rambutnya yang miring meninggalkan bayangan di wajahnya yang tampak cantik. Dia berhenti sejenak, sebelum dia mengangkat kepalanya untuk memberikan senyuman tipis. Jangan khawatir, perang berburu besar baru saja dimulai. Kami masih punya waktu. Petik 2. Fang Yi mengangguk, lalu pergi. Santai Liuli mengawasinya pergi. Dia memiliki tampilan yang tenang, tetapi tangannya terkepal erat di bawah lengan bajunya. Semua jari rampingnya menjadi pucat, karena cengkeramannya yang kuat. Setelah semua pemimpin dari berbagai kekuatan kembali ke markas mereka, mereka mulai mempersiapkan pasukan mereka untuk berperang. Barisan tentara yang besar dan kuat itu menakutkan. Mu Chen berdiri di puncak, pasukannya yang perkasa dari wilayah Daluo menyebar di belakangnya. Semangat bertarung besar yang mereka hindari tampak seperti binatang buas yang mengintai, meregangkan tubuh besarnya. Nine Neter mengawasi pasukan dari belakang Mu Chen. Dia sedikit mengernyit. Menurutmu apa yang dikatakan Santai Liuli benar? Dia pasti memanfaatkan kita, tapi tidak ada orang di sini yang bodoh. Jadi bagaimana jika dia memanfaatkan kita? Tidak ada yang ingin kembali dengan tangan kosong. Mereka semua tahu bahwa menggabungkan kekuatan akan menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan. Tapi, tidak ada yang bisa memimpin. Karena Santai Liuli memiliki kemampuan, biarlah. Petik 2. Tapi, setidaknya kita harus berhati-hati. Aku merasa dia menyembunyikan sesuatu dari kita. Mu Chen menyipitkan matanya, melihat ke arah di mana Santai Liuli berada. Nine Neter mengangguk. Mobilisasi pasukan membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Sebuah pasukan besar dengan kekuatan militer yang kuat tersebar di langit di daerah pegunungan yang luas. Gelombang semangat juang yang luar biasa juga membumbung tinggi di langit. Dari kejauhan pemandangan terlihat sangat spektakuler. Apakah semuanya siap? Santai Liuli memproyeksikan suaranya yang lembut di atas raungan keras di udara. Dia langsung menarik banyak perhatian. Semua pihak menangkupkan tinjunya ke arah puncak gunung tempat Santai Liuli berdiri. Ini adalah tanda resmi bahwa mereka siap. Karena kita semua sudah siap, mari kita bersiap untuk beraksi. Meskipun pasukan eksternal tidak berbakat dan sekuat pasukan internal, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Tapi, untungnya, mereka saat ini beroperasi dengan kurang dari setengah semangat juang dibandingkan sebelumnya, ketika mereka berada di puncak. Selama semua orang mendengarkan perintah saya dapat menjamin bahwa kerugian kami akan diminimalkan. Keyakinan bisa dengan jelas terdengar dalam suaranya yang lambat dan mantap. Berbagai kekuatan mengangguk. Semuanya baik-baik saja, dengan asumsi Santai Liuli bisa menerobos pasukan, tanpa menimbulkan banyak kerusakan. Namun, jika dia diketahui hanya menggunakannya sebagai umpan meriam, mereka akan segera mundur, sehingga meninggalkannya dalam kesulitan. Dengan cara ini, Santai Liuli tidak akan berani mengikutinya begitu saja, melakukan apapun yang dia suka. Mu Chen dan Lord of Mountain Cracker bertukar tatapan, sebelum mereka juga mengangguk. Semuanya, Pavilion Ilahi akan menjadi pelopor, sedangkan sisa pasukan akan tetap menjadi sayap. Ayo bergerak. Santai Liuli menarik napas dalam-dalam, sementara banyak orang menatapnya. Matanya biasanya tenang, tetapi gairah sekarang melonjak di dalamnya. Dia mengangkat tangan adilnya, lalu membantingnya dengan kuat. Ledakan. Pasukan besar dari Pavilion Ilahi meraung ke langit, memancarkan semangat juang yang luar biasa yang mengalir seperti samudera yang luas dan luas. Seketika, langit menjadi gelap dan ganas. Mengusir. Tentara besar bersiul di tengah awan gelap. Sisa pasukan lainnya terbang dengan tertib dan dekat di belakang pasukan besar Pavilion Ilahi.
Kekuatan tentara aliansi sangat luar biasa. Mereka mengguncang bumi dan gunung kemanapun mereka pindah. Meskipun roh-roh pejuang dikelompokkan secara individual di antara barisan, dan mereka tidak bersatu, jumlah itu sudah menakutkan. Mu Chen, memimpin pasukan wilayah Daluo, mengikuti tepat di belakang pasukan utama. Dia tertegun diam-diam, saat dia melihat skala kekuatan aliansi besar. Dia merasa senang. Awan gelap yang dibentuk oleh sosok hitam pasukan terbang melintasi langit. Mereka bergegas ke dataran gelap dalam waktu 1 jam. Tentara yang tak berujung sekarang membusuk muncul di depan mereka dengan bendera berdiri, menghindari semangat juang. Semua orang merasa gugup karenanya. Tetapi Zhang Liuli, yang memimpin pasukan utama, tidak memiliki rasa takut. Api di matanya menyala, dan suaranya yang jernih terdengar di telinga semua orang. Biaya, ledakan. Dengan paviliun ilahi sebagai barisan depan, seluruh pasukan menyerbu ke depan seperti pisau tajam, menembus garis pertahanan pasukan yang membusuk. Mereka saling bertabrakan, seperti dua gelombang yang bertabrakan, mengguncang bumi. Semangat juang tirani melonjak ke langit. Saat itu terjadi, seluruh ruang bergetar. Tanah juga retak, saat dua semangat bertarung bertabrakan. Garis pertahanan pertama dari pasukan yang membusuk itu langsung robek. Tentara aliansi besar menerobos garis pertahanan mereka, seperti arus deras yang kejam. Mereka menyerbu jauh ke jantung musuh mereka, secepat citah. Tentara busuk yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu, lalu menghilang bersama angin. Tapi, pasukan aliansi besar masih tidak menghentikan langkah mereka. Mereka terus menyapu, mencabik-cabik tentara yang membusuk dengan tatapan tajam di mata mereka. Aliansi melangkah lebih dalam. Mu Chen, menjadi bagian dari pasukan aliansi, menarik napas dalam-dalam, saat melihat tabrakan dari roh-roh pertempuran. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Dia melihat sosok berbaju putih, yang berdiri jauh di depan, ekspresi tegas di wajahnya. Wanita ini benar-benar sesuatu. Kemampuan Zhang Liuli. Dong, tiang bendera berdiri di dataran gelap. Semangat juang yang membusuk meraung di langit. Tetapi pasukan yang membusuk itu sangat terguncang sekarang karena pasukan aliansi menakutkan serupa sedang secara agresif menerobos garis pertahanan mereka. Semangat tempur tirani dari pasukan aliansi mengurangi banyak tentara yang membusuk menjadi abu yang berserakan di udara. Pasukan aliansi yang menakutkan, tentu saja, dipimpin oleh paviliun ilahi. Pasukan aliansi menunjukkan kekuatan luar biasa mereka sejak awal. Mereka menerobos garis pertahanan pertama, menembus jauh di belakang garis musuh seperti lautan yang mengamuk. Mereka dengan cepat mengamuk sampai ke jantung wilayah musuh. Mu Chen memperhatikan dengan tenang. Dia tidak terlihat bersemangat seperti pasukan lainnya, karena dia tahu bahwa situasi yang mudah ini tidak akan bertahan lama. Meskipun pasukan yang membusuk adalah pasukan eksternal, tidak akan mudah untuk menangani mereka. Pertahanan yang lemah pasti memberi mereka awal yang baik. Selain itu, pasukan aliansi mungkin tampak kuat, tetapi mereka bertarung secara individual. Roh-roh bertarung tidak membentuk gel seperti pasukan yang membusuk, menyatukan semangat bertarung mereka dengan sempurna satu sama lain. Meskipun kedua pasukan memiliki kekuatan yang serupa, mereka memiliki celah besar dalam kekuatan mereka. Jika pasukan yang membusuk tidak kehilangan akal sehat mereka, aliansi akan menderita sejumlah besar kematian dan cedera jika mereka mengedarkan semangat juang mereka. Namun meski begitu, tidak akan mudah untuk menembus blokade seluruh pasukan. Akhirnya, segalanya berubah seperti yang diharapkan Mu Chen. Tentara aliansi memperlambat langkah mereka setelah awal yang mulus. Semangat bertarung yang membusuk, seperti awan gelap, mengepung dan menelan mereka dengan marah. Tekanan yang keluar mengguncang bumi. Di barisan depan, pasukan paviliun ilahi merasakan tekanan yang meningkat dari semangat juang yang luas. Mereka ditekan, dan semangat juang mereka tidak bisa menyamai semangat juang yang membusuk. Mereka mulai kehilangan kendali mereka di garis depan secara bertahap. Tepat ketika semangat juang pasukan paviliun ilahi melemah, Zhang Liuli berteriak pelan, Sekte King Yun dan Sekte Vajra, edarkan semangat juang Anda. Suaranya yang lembut bercampur dengan nada suara yang tegas. Sekte King Yun dan Sekte Vajra berada tepat di belakang tentara paviliun ilahi. Pemimpin masing-masing mengangguk setelah mendengar perintah. Mereka dengan cepat bergegas keluar dengan semangat juang yang kejam. Bersama dengan pasukan paviliun ilahi, mereka berhasil menindas semangat juang yang menakutkan di depan mereka. Boom boom, dua roh pejuang yang menakutkan saling berhadapan.
Gelombang kejut memenuhi udara. Ruang berputar terus-menerus sehingga bahkan penguasa kelas 5 akan terkejut. Tuan Muda Hall, saya akan meninggalkan sayap kanan ke Suan Tian Hall. Zantai Liuli melihat ke arah Suan Tian Hall. Mereka berada di sebelah kanan pasukan aliansi, dan semangat juang yang sangat besar menyapu dari kanan dalam upaya untuk memisahkan mereka. Karena pasukan aliansi telah dikepung oleh pasukan yang membusuk, Liu Yan tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, jika pasukan aliansi dihancurkan, mereka akan menderita kerugian besar ketika mereka mundur. Liu Yan segera mengangguk pada Xiao Tian. Xiao Tian lalu memberikan isyarat tangan kepada pasukan di belakang. Semangat juang mereka semakin melambung. Bumi berguncang saat semangat juang yang melonjak menyembur keluar seperti air pasang yang menderu. Semangat bertarung yang ganas yang dipancarkan memblokir semangat bertarung yang membusuk dari kanan. Mu Chen sedang menonton dari belakang. Dia mengangkat alisnya sedikit. Meskipun Xiao Tian adalah orang yang menjengkelkan, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Mereka mampu menstabilkan situasi di sayap kanan dengan kekuatan dari balai Xian Tian saja. Tuanmu, aku akan menyerahkan bagian belakang pasukan di tangan wilayah Daluo. Zantai Liuli mengalihkan pandangannya ke arahnya. Suara lembut itu masuk ke telinga Mu Chen. Mu Chen mengangkat tinjunya dari jauh dan mengangguk. Semua orang di perahu yang sama sekarang. Kami akan melakukan yang terbaik. Terima kasih. Zantai Liuli mengangguk. Dia berbicara sekali lagi dengan kecepatan tetap. Semua pasukan, kamu harus tetap di berbagai posisi. Ingatlah untuk mencari bantuan saat Anda kehilangan benteng. Petik 2. Suara lembutnya sangat tenang. Dia tampak tidak panik meskipun mereka dikepung oleh pasukan yang membusuk. Faktanya, dia mampu memimpin seluruh pasukan secara tertib dengan ketenangannya. Pembelaannya sempurna. Mu Chen mengagumi kemampuannya dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa dia berbakat dalam peperangan meskipun dia mungkin terlihat lembut dan lemah. Dia tahu bahwa jika dia adalah komandan pasukan, dia mungkin tidak akan mampu melakukan serangan dan pertahanan yang begitu mulus dengan kekuatan yang terpecah dari berbagai pihak. Wanita ini memiliki beberapa keterampilan. Nine Nether juga menyanyikan pujiannya. Lord Mountain Cracker dan yang lainnya mengangguk setuju. Mereka juga iri padanya. Dia memiliki bakat untuk semangat juang, dan dia bisa memimpin pasukan. Dia dianggap orang yang luar biasa. Siapa yang tahu, dia mungkin bisa mengeluarkan pasukan eksternal sebagai pemimpin pasukan aliansi dan bersaing dengan 4 tentara spiritual di area pertempuran 4 spiritual. Sementara Mu Chen dan yang lainnya menyanyikan pujiannya, semangat juang yang keras pecah dari pasukan aliansi, mempertahankan semangat juang yang membusuk yang datang dari segala arah. Saat dua pasukan besar bertabrakan, tidak ada trik mewah. Setiap tabrakan mengurangi tentara yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu. Tetapi pada saat yang sama, pasukan aliansi juga mengalami kerugian. Jumlah korban masih dapat diterima oleh berbagai angkatan. Mereka tahu jika bukan karena Zantai Liuli, mereka tidak akan bisa sejauh ini, bahkan jika mereka telah mengorbankan seluruh pasukan. Dengan setiap tabrakan, formasi pasukan yang membusuk runtuh. Tentara aliansi masuk lebih dalam ke area paling gelap di dataran. Garis depan pasukan aliansi mengalami tekanan tertinggi di antara semua area lainnya. Tidak ada pasukan yang bisa bertahan hidup jika mereka tetap di posisi yang sama untuk waktu yang lama. Tapi Zantai Liuli cukup pintar untuk merotasi pasukan. Lusinan tentara merotasi posisi mereka di bawah komandonya. Ketika semangat juang seseorang melemah, yang lain lebih kuat menggantikannya. Akibatnya, mereka dapat terus menyerang dan melanggar garis pertahanan dari 4 tentara spiritual. Zantai Liuli merawat sayap lainnya meskipun dia melihat ke depan. Semua posisi diurus dengan baik olehnya. Tetapi sebagian besar pasukan superior mengambil posisi di barisan depan hampir sepanjang waktu. Berbeda dengan paviliun ilahi, wilayah Daluo dan Aula Suantian, yang menstabilkan posisi mereka, mengalami lebih banyak kerugian. Dalam situasi tersebut, Zantai Liuli menjelaskan kepada seluruh pasukan yang menderita kerugian yang lebih signifikan, 3 tentara harus menghemat energi untuk pertempuran yang akan datang dalam area 4 spiritual. Jika kita menghabiskan terlalu banyak semangat juang kita sekarang, apa tujuan perjalanan kita? Petik 2. Setelah mendengarnya, sisa pasukan hanya bisa menelan kata-kata apapun yang mereka miliki di mulut mereka, karena mereka tahu bahwa mereka hanya bisa menuai manfaat setelah area pertempuran 4 spiritual dihancurkan. Dan mereka hanya bisa mengandalkan Zantai Liuli, Mu Chen, dan Xiao Tian untuk melakukannya.
Mu Chen tersenyum tipis. Dia memandang Zantai Liuli dari jauh dengan pikiran di benaknya. Dia kemudian berbalik dan tersenyum pada 9 neter dan yang lainnya. Seharusnya tidak sulit untuk segera menerobos pasukan eksternal. Mereka semua mengangguk setuju. Mereka bisa merasakan bahwa melemahnya semangat juang yang membusuk karena mereka mendekati perbatasan. Namun, mereka tidak bisa menurunkan pertahanan mereka bahkan setelah menerobos pertahanan pasukan luar. Faktanya, mereka semua gelisah karenanya. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke bagian terdalam dari dataran. Di area tergelap, seekor binatang raksasa sepertinya menunggu mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihatnya, mereka bisa merasakan tekanan darinya. Arai pertempuran 4 spiritual diletakkan di bagian paling menakutkan dari relik kematian. Tidak ada yang memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka dapat menghancurkan Arai. Dan jika tentara gagal melakukannya, mereka akan memiliki lebih banyak korban. Bumi terus berguncang di bawah benturan para roh pejuang. Saat tentara membusuk yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu, banyak tentara berjuang sampai nafas terakhir mereka saat mereka meludahkan seteguk darah terakhir mereka. Meskipun Zantai Liuli pandai memerintah, kerusakan dari tabrakan itu nyata. Seluruh pasukan bisa binasa jika mereka tidak berhati-hati. Tapi ketika dua kekuatan superior bersiap-siap untuk mengambil alih posisi barisan depan dengan semangat juang mereka yang beredar, tekanan besar yang menyelimuti tubuh seperti gunung tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Tentara yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dengan takjub. Mereka menyadari bahwa pasukan membusuk yang tak ada habisnya di depan mereka telah menghilang. Pasukan aliansi berdiri di ruang terbuka, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya di belakang tampak sangat ketakutan karena mereka menolak untuk melangkah lebih jauh. Kami telah berhasil. Berbagai kekuatan mengangkat semangat mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah hampir 2 jam bertempur, mereka akhirnya berhasil melewati blokade pasukan luar. Tetapi ketika mereka merasa bersemangat, Zantai Liuli, Mu Chen, dan Xiao Tian mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat ke daratan yang jauh di depan mereka dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak bisa bernapas karena penindasan yang lebih besar dan menakutkan menyelimuti mereka dari kegelapan seolah-olah awan gelap menutupi kepala mereka. Di sanalah letak arai pertempuran 4 spiritual. Arai pertempuran 4 spiritual. Bau busuk berlama-lama di sekitar tanah kegelapan. Tulang tampak samar-samar, tersebar di sepanjang tanah. Tanah dipenuhi dengan retakan mengerikan, yang menandakan banyak pertempuran sengit yang terjadi di sini di zaman kuno. Pasukan aliansi memasuki zona kosong antara pasukan eksternal dan pasukan internal, setelah berhasil melewati blokade. Pasukan eksternal belum pernah ke sebidang tanah ini sebelumnya. Mereka memilih untuk tidak lagi menyerang pasukan aliansi saat ini, meskipun mereka sudah gila. Dengan demikian, pasukan aliansi dapat mengambil sedikit istirahat dari pertempuran yang intens. Tapi, saat tentara berkumpul kembali, para pemimpin dari berbagai kekuatan terlihat tegas, menatap ke depan. Kegelapan membayang, menghalangi penglihatan yang jelas di depan. Semua orang bisa merasakan tekanan menakutkan yang keluar dari kegelapan. Bahkan ekspresi wajah penguasa kelas 6 tidak bisa membantu tetapi berubah. Semua orang tahu bahwa tempat paling berbahaya di seluruh relik kematian ada di sana dalam kegelapan. Itu adalah arai pertempuran 4 spiritual. Arai pertempuran yang sebenarnya masih memancarkan kekuatannya yang mengintimidasi, meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Zantai Liuli menatap kegelapan, sambil berdiri di garis depan pasukan. Matanya berkedip. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk tersenyum ke arah Mu Chen dan Xiao Tian. Semua orang menghabiskan banyak usaha untuk mengirim kami ke sini. Jadi sekarang, giliran kami untuk melakukan pekerjaan kami. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, semua pemimpin menoleh untuk melihat Mu Chen dan Xiao Tian. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mata mereka penuh dengan kegembiraan dan harapan. Dalam pertempuran sebelumnya dengan pasukan eksternal, 3 kekuatan teratas menderita kerugian kecil, setidaknya jika dibandingkan dengan sekte lainnya. Tetapi, alasan bahwa mereka belum memberikan semuanya, adalah karena mereka telah menghemat energi mereka untuk arai pertempuran 4 spiritual. Sekarang mereka akhirnya berhasil sejauh ini, sudah waktunya untuk melihat apakah 3 pasukan teratas memang akan mampu menghancurkan arai, seperti yang dikatakan Zantai Liuli. Mu Chen juga bisa merasakan harapan orang lain. Dia mengatupkan bibirnya, menilai dari atmosfer saat ini,
mereka mungkin berubah menjadi kesal jika gagal menghancurkan arai. Tapi, karena tim tersebut dipimpin oleh Zantai Liuli, mereka seharusnya tidak mengejar wilayah Daluo. Dengan pemikiran ini, Mu Chen melirik Zantai Liuli. Dengan senyuman lembut di wajah cantiknya, dia terlihat tenang dan mantap, meskipun ada tekanan yang diberikan oleh kekuatan lain. Ini mengejutkan Mu Chen sedikit, saat dia merenungkan banyak hal di dalam hatinya. Mengapa dia terlihat sangat percaya diri? Apakah dia benar-benar memiliki cara untuk menghancurkan arai pertempuran empat spiritual? Ledakan. Sementara Mu Chen sedang memikirkannya, gemuruh guntur bergemuruh dari dalam bagian paling gelap dari dataran. Semua orang terkejut. Mereka mengangkat kepala, melihat bahwa kegelapan yang membayangi dataran sekarang sepertinya sedang surut. Kemudian, ketika kegelapan akhirnya benar-benar surut, mata semua orang menyipit. Menurunnya kegelapan telah mengungkapkan pasukan kegelapan yang tak ada habisnya, tepat di depan semua orang. Tidak ada akhir bagi sejumlah besar tentara sekarang di hadapan mereka. Mereka berdiri dengan tenang di dataran gelap, seperti lembing. Semuanya memiliki aura kuno tentang mereka, tetap berada di sekitar mereka, seolah-olah mereka adalah makhluk halus. Tentara baru tidak memiliki jumlah tentara yang begitu banyak. Oleh karena itu, setiap orang mengalami kesulitan bernapas ketika mereka melihat pasukan yang seperti batu. Tentara tersebar di seluruh dataran luas. Mereka dibagi menjadi 4 wilayah. Sepertinya mereka dikelompokkan menjadi formasi acak. Tapi, ketika Lord Mountain Cracker dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka, mereka langsung merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. 4 tentara spiritual yang sebenarnya ada tepat di depan mereka. Ini adalah satu-satunya pasukan yang dimiliki oleh Sky Arai Emperor. Weng, bumi tiba-tiba berguncang, sementara semua orang dikejutkan oleh pasukan kegelapan yang baru saja muncul tiba-tiba di kejauhan. Semua orang menyaksikan dengan ngeri. Tentara yang berdiri diam, seperti patung batu, akhirnya membuka mata. Ini adalah mata yang sama yang telah tertutup selama ribuan tahun. Dong, keinginan untuk bertempur melintas jauh di mata mereka yang baru saja terbuka. Mereka dilahirkan untuk membunuh, dan mereka akan terus berperang, bahkan sampai mati. Pada saat yang sama, semangat juang hitam seperti tsunami melonjak ke langit di atas pasukan. Seluruh negeri berguncang di bawah semangat juang yang begitu mengerikan. Ledakan, ledakan, semangat juang beriak seperti lautan. Ruang tampaknya menjerit dalam kesedihan. Semangat juang yang luas mengubah ekspresi Mu Chen, Zantai Liuli, Xiao Tian dan yang lainnya. Betapa semangat juang yang mengintimidasi. Para pemimpin lainnya berseru ngeri. Mereka memiliki ketakutan di wajah mereka, karena mereka tahu bahwa bahkan penguasa kelas 7 akan kesulitan untuk melarikan diri. Zantai Liuli mengepalkan tangannya dengan erat. Dia menatap tajam pasukan besar itu, wajahnya tegas. Mengusir. Sementara mereka masih menatap, terkejut, semangat juang di atas pasukan 4 spiritual berubah lagi. Cahaya hitam meluas menjadi 4 kotak perisai cahaya yang berbeda, yang tingginya ratusan ribu kaki. Perisai cahaya meluas ke segala arah, sementara rune cahaya misterius yang menghubungkan pada perisai cahaya memancarkan fluktuasi misterius dan aneh. Melihat ini, Mu Chen menyipitkan matanya. Dia bisa melihat pasukan mengintai di dalam 4 perisai cahaya raksasa itu. Tapi, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, karena semangat juang yang tersisa. Ini dia tahu apa yang disebut spiritual for battle arai. Namun, Mu Chen tidak dapat mendeteksi seberapa kuatnya itu, karena lariknya belum diaktifkan. Semuanya, ini adalah arai pertempuran 4 spiritual. Relik maut akan dipatahkan, selama kita menghancurkannya. Prajurit yang membusuk juga akan dimurnikan. Itu akan menjadi saat di mana kami menuai keuntungan kami. Zantai Liuli memperhatikan semua orang dengan matanya yang indah, senyuman di bibirnya. Nona Zantai, apakah kamu benar-benar yakin dengan ini? Salah satu pemimpin bertanya. Mereka sedikit terintimidasi, terutama setelah menyaksikan kekuatan arai. Apakah kita punya pilihan lain? Zantai Liuli tersenyum. Ya, arai pertempuran 4 spiritual memang kuat. Tapi, jangan khawatir. Mereka adalah tentara yang mati, dan kekuatan mereka telah berkurang secara dramatis. Jadi, kami benar-benar memiliki peluang untuk berhasil. Petik 2. Ya, kita akan membutuhkan bantuan penuh dari Tuan Mu dan Xiao Tian. Zantai Liuli berbalik ke arah mereka berdua. Sementara dia mengucapkan kata-kata itu.
Saya ingin menguji arai pertempuran 4 spiritual. Xiao Tian menyeringai dingin. Mu Chen menatap Zantai Liuli, matanya berkedip. Apa yang harus kita lakukan? Zantai Liuli melihat ke kekuatan lain. Apakah semua orang telah memilih 3 komandan? Orang-orang yang akan menjaga arai keempat. Petik 2. Sisanya mengangguk. 3 orang keluar dari kerumunan, pancaran tajam terpancar dari mata mereka. Mereka adalah komandan terkuat di pasukannya masing-masing. Meskipun mereka tidak berbakat seperti beberapa orang dalam mengendalikan semangat bertarung, mereka tetap tidak bisa diremehkan. Arai keempat akan diurus oleh ketiga komandan ini. Zantai Liuli mengangguk ke mereka bertiga. Dia kemudian berbalik untuk melihat Mu Chen dan yang lainnya. Kali ini, tidak ada batasan pada skala pasukan, tapi Anda hanya dapat memimpin pasukan sendiri, karena susunan akan meningkatkan kekuatannya jika ditantang oleh orang yang lebih kuat. Untungnya, tidak ada yang mengendalikan mereka sekarang. Tapi, kekuatan puncak dengan fluktuasi spiritual yang kuat tidak dapat memasuki tempat itu tanpa izin. Jika tidak, itu hanya akan meningkatkan kekuatan dari arai pertempuran 4 spiritual. Petik 2. Mu Chen sedikit tertegun. Dia berbalik untuk melihat 9 neter dan kliknya. Menurut apa yang dikatakan Zantai Liuli, Nine Nether dan Lord Mountain Cracker, yang memiliki fluktuasi spiritual yang kuat, tidak dapat masuk ke dalam arai bersamanya. Klik itu saling memandang, merenung sejenak, lalu mengangguk. Tuanmu, Anda dapat mengirim pasukan kami kapan saja. Hati-hati. Mu Chen mengangguk, lalu menangkupkan tinjunya, tanda penghargaan. Apakah ada keberatan lain? Zantai Liuli berkata sambil tersenyum. Semua orang menggelengkan kepala. Baiklah, mari bersiap untuk pergi. Saya berharap kita bisa bergandengan tangan untuk menghancurkan arai, Zantai Liuli tersenyum. Karena pertempuran dimulai oleh Paviliun Ilahi, kali ini kami akan mengambil posisi pelopor. Dia berbalik, siap untuk memimpin pasukan ke dalam barisan. Namun, saat Zantai Liuli bersiap untuk pergi, sebuah suara terdengar. Tunggu, semua orang terkejut dan melihat ke atas. Xiao Tian menatapnya, tidak tahu apakah dia tersenyum atau tidak. Zantai Liuli mengerutkan kening pada Xiao Tian. Dengan sedikit ketidakbahagiaan dalam suaranya, dia berkata, apa maksudmu dengan ini? Nona Zantai Liuli telah memberikan banyak informasi. Akan sangat berlebihan bagi kami untuk membiarkan Anda memimpin di depan. Jadi, saya berpikir akan lebih baik jika saya memimpin pasukan. Xiao Tian menyeringai. Mendengar ini, mata Mu Chen berkedip. Xiao Tian sepertinya tidak mempercayai Zantai Liuli. Zantai Liuli mengeraskan ekspresinya. Mengapa? Apakah Anda tidak mau melakukannya? Atau, adakah hal lain yang tidak kami ketahui? Xiao Tian tertawa. Tatapan sekitarnya sekarang berkumpul di Zantai Liuli. Mereka memiliki beberapa keraguan di mata mereka, karena Zantai Liuli telah memimpin pertempuran. Mereka tidak bisa tidak curiga bahwa Zantai Liuli mungkin menyembunyikan sesuatu dari mereka. Di bawah tatapan semua orang, dia mengatupkan bibirnya, lalu tersenyum tipis. Karena Anda memiliki keberanian untuk melakukannya, Anda dapat mengambil alih kepemimpinan. 5 tentara, karena kamu berani melakukannya, kamu bisa mengambil alih kepemimpinan, kata Zantai Liuli dengan ekspresi acuh tak acuh. Meski dia terlihat tenang, semua orang bisa merasakan dinginnya kata-katanya. Kalau begitu, biarkan aku menjadi yang pertama mencoba kekuatan arai pertempuran 4 spiritual untuk semua orang. Xiao Tian tidak keberatan dengan sikap dinginnya. Dia menyeringai dan bertukar tatapan dengan Liu Yan, yang berada di sampingnya, sebelum dia mengayunkan telapak tangannya. Ledakan. Saat telapak tangannya terayun, semangat juang yang hebat melonjak dari belakang pasukan aliansi. Pasukan besar tentara berlari menuju langit. Itu adalah pasukan Tian Xuan, pasukan yang dipimpin langsung oleh Xiao Tian. Pasukan Tian Xuan mencapai skala 15.000 tentara, jumlah yang bahkan Mu Chen dan Lord Mountain Cracker tidak dapat dibandingkan, meskipun mereka memiliki sejumlah besar tentara juga. Namun, sementara semua orang berpikir bahwa Xiao Tian hanya akan memimpin pasukan Tian Xuan ini, yang terakhir tersenyum tipis dan menatap Mu Chen dengan dingin. Dia melambaikan telapak tangannya lagi. Ledakan. Semangat bertarung menakutkan lainnya meraung sekali lagi. Sisa pasukan terkejut melihat bahwa sekitar 10.000 tentara lain muncul di sisi pasukan Tian Xuan. Pasukan baru yang muncul adalah bagian dari tentara Tian Xuan, tetapi tidak langsung di bawah komando Xiao Tian. Sepertinya dia akan memimpin 2 pasukan ke dalam arai pertempuran 4 spiritual.
Tindakan Xiao Tian tidak diragukan lagi mengejutkan banyak kekuatan. Mereka segera berbicara dengan berbisik. Xiao Tian benar-benar bisa mengendalikan dua pasukan pada saat yang sama. Ini adalah kartu trufnya. Jika dia telah mengungkapkan tangannya saat melawan Mu Chen tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Xiao Tian benar-benar luar biasa. Petik 2. Xiao Tian menatap Mu Chen dengan bibir melengkung ketika dia mendengar bisikan. Pasukan cadangan ini memang kartu trufnya. Tetapi untuk menggunakan pasukan ini, dia harus berkorban sedikit. Jika bukan karena alasan ini, dia bisa menggunakannya melawan Mu Chen, maka tidak akan ada kesempatan bagi Mu Chen untuk pamer di depannya. Mu Chen merasakan tatapan dingin Xiao Tian tapi dia tidak keberatan sama sekali. Dia melihat ke bawah dengan heran karena dia tidak mengharapkan ini dari Xiao Tian. Dia bisa merasakannya. Pasukan cadangan mungkin tidak elit seperti pasukan Tian Xuan, tapi mereka juga tidak lemah. Yang terpenting, Xiao Tian dan pasukan cadangan bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Artinya, keduanya telah berlatih bersama untuk waktu yang lama. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkesiap. Bagaimanapun, waktunya di wilayah Daluo terlalu singkat, dan oleh karena itu, persiapannya tidak cukup jika dibandingkan dengan Xiao Tian, yang telah berada di Aula Tian Xuan selama bertahun-tahun. Tapi itu saja, meskipun Mu Chen dikejutkan oleh pasukan cadangan Xiao Tian dan kemampuan untuk mengendalikan semangat juang 20.000 tentara, masih tidak ada ruang baginya untuk mengakui kekalahan. Dengan pikiran ini, pancaran tajam melonjak di matanya. Xiao Tian bergerak dan muncul di depan kedua pasukan. Saat dia melihat ke bawah, dia bisa merasakan ketakutan di mata berbagai kekuatan. Dia semakin mengerutkan bibirnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan telapak tangannya dan berteriak, "Ikuti aku." Iya, ratusan ribu suara meraung bersama seperti guntur bergemuruh di negeri itu. Semangat juang tirani menderu-deru seperti badai. Melihat pasukan yang kuat di belakang Xiao Tian, Zantai Liuli menoleh ke Mu Chen dan berkata, "Tuan Mu, jika Anda tidak merasa nyaman, Anda bisa bergerak di depan saya juga." Mu Chen tertawa. "Tidak, saya percaya Nona Zantai, jadi Anda bisa pergi dulu." Meskipun dia mewaspadai dia tidak berpikir itu perlu untuk terus maju karena Xiao Tian sudah mengambil langkah pertama. Zantai Liuli melihat Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Dia berbalik dan menyapu pandangannya pada pasukan besar yang dipimpin oleh Xiao Tian. Dia meringkuk bibir merahnya menjadi senyum mengejek. Tapi dia dengan cepat menutupi senyumnya, dan tidak ada yang melihatnya kecuali Mu Chen, yang telah mengawasinya. Dia sedikit terkejut karenanya. Zantai Liuli mengangkat tangannya yang halus. Dengan lambaian lembut dan suara yang jelas dia berkata, "Tentara Liuli, dengarkan perintah saya." Iya, suara gemuruh bergema dengan keras. Kekuatan top yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Mereka dengan cepat melihat ke atas dan melihat awan yang menyilaukan muncul dari pasukan aliansi, melayang di udara. Tapi itu bukan awan sungguhan. Itu terdiri dari pasukan besar. Mereka mengenakan baju besi seperti kristal yang terbuat dari kaca. Tentara mengeluarkan fluktuasi yang aneh. Pasukan ini, mata Mu Chen langsung menyipit ketika dia melihat pasukan itu, karena mereka terdiri dari 30.000 tentara yang mencengangkan. Selain itu, semua prajurit dilatih bersama karena mereka memancarkan semangat juang yang sama. Zantai Liuli menyembunyikan pasukannya dengan baik. Mu Chen sedikit terkejut. Ketika pasukan aliansi pertama kali melakukan kontak dengan pasukan yang membusuk, dia mengamati tentara paviliun ilahi. Tetapi dia tidak menemukan pasukan Liuli. Jelas, Zantai Liuli dengan sengaja menyamarkan mereka dengan sisa tentara di paviliun ilahi. 30.000 tentara hampir menekan tampilan mengesankan dari pasukan Xiao Tian. Ekspresi Xiao Tian menjadi gelap. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. "Nona Zantai harus berhati-hati dengan 30.000 tentara. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Semangat bertarung yang kejam mungkin menghabiskan kemauanmu sendiri." Mengontrol semangat juang tidak semudah kedengarannya. Semangat juang yang luas mengandung semangat dan kemauan dari prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Konsekuensinya, komandan harus memiliki kemauan yang kuat untuk mengendalikannya. Jika kemauan tidak cukup kuat, semangat juang yang kejam akan menghancurkan kemauan sendiri dan akhirnya menyebabkan seseorang kehilangan akal sehatnya. Ini juga mengapa pasukan berskala besar seperti yang di bawah Lord Mountain Cracker memiliki banyak komandan untuk berbagi beban. Di antara mereka, tidak ada yang berani mengontrol semua pasukan secara langsung.
Anda tidak perlu khawatir, Komandan Xiao Tian, jawab Zantai Liuli acuh tak acuh. Sebaliknya, dia melihat Mu Chen dan berkata, Tuanmu, arai pertempuran 4 spiritual adalah susunan yang sulit. Pasukan 9 netermu mungkin sedikit kurang jumlahnya. Petik 2. Zantai Liuli tidak sedang menyindir. Memang benar bahwa dengan kekuatan 5.000 orang di pasukan 9 neter, itu tidak bisa dibandingkan dengan tentara Liuli. Pasukan Tianxuan sudah 3 kali lebih banyak darinya. Selain itu, setiap prajurit tidak dapat melawan ribuan tentara super. Jadi jika Mu Chen hanya mengandalkan pasukan 9 neter, dia tidak akan bisa melewati satu larik terlepas dari seberapa mampu dia. Mu Chen tersenyum sopan kepada Zantai Liuli. Setelah itu, dia beralih ke Lord Mountain Cracker, Lord Bloodhawk, dan yang lainnya. Merasakan tatapan Mu Chen, Lord Mountain Cracker berkata tanpa ragu-ragu, jika tuanmu memiliki kebutuhan dan mampu menanganinya, pasukan kami ada di bawah pengiriman Anda. Terima kasih semua. Mu Chen menangkupkan tinjunya sebagai penghargaan. Dia berhenti sejenak sebelum menunjukkan senyum cerah di wajah tampannya. Kalau begitu aku akan meminjam 4 pasukan. 4 pasukan. Senyuman di Lord Mountain Cracker dan wajah semua orang mengeras. Bahkan para pemimpin lainnya di dekatnya menatap Mu Chen seolah-olah mereka telah melihat hantu. Nine Neter juga menatap Mu Chen dengan ekspresi kaget. Dia tidak menyangka bahwa Mu Chen akan meminjam 4 pasukan pada saat yang bersamaan. Kalau begitu, dia perlu mengendalikan 5 pasukan termasuk pasukan 9 Neter. Kelima pasukan ini memiliki semangat bertarung yang berbeda, dan jumlah tentara itu mencapai lebih dari 30.000. Tidak mudah bagi Mu Chen untuk mengendalikan kelima pasukan. Zantai Liuli juga menunjukkan keterkejutan di wajahnya yang cantik untuk beberapa saat sebelum mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Dia menatap Mu Chen dengan keras, tetapi dia tidak banyak bicara. Sungguh orang yang sombong, Xiao Tian berkata dengan dingin. Dalam pandangannya, Mu Chen dengan sengaja mencoba meminjamnya dari komandan wilayah Daluo lain agar tidak kalah darinya. Jika pasukan ini tidak dikendalikan dengan baik, Mu Chen akan kehilangan akal sehatnya sebelum dia bisa melewati susunan. Tuanmu, Lord Mountain Cracker dan yang lainnya bangun dari keterkejutan mereka dan memandang Mu Chen dengan heran. Tetapi ketika mereka melihat wajah tenang Mu Chen, mereka tahu bahwa dia tidak bercanda dengan mereka. Mereka saling memandang dan mengertakkan gigi. Karena kamu sangat percaya diri, kami akan menyerahkan pasukan kami kepadamu. Pada saat itu, mereka hanya bisa memilih untuk mempercayai kemampuan Mu Chen dalam mengendalikan 5 pasukan berbeda dengan 5 roh pejuang yang berbeda. Mu Chen tidak memperhatikan tatapan yang menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Dia menangkupkan tinjunya di depan Lord Mountain Cracker. Terima kasih. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat ke arah wilayah Daluo dan melambaikan telapak tangannya. Ledakan. 5 tentara dengan skala berbeda naik ke langit. Postur perkasa tampaknya bahkan lebih kuat daripada pasukan Tianxuan dan tentara Liuli. Bagaimanapun, itu terdiri dari 5 pasukan. Mu Chen bergerak dan muncul di depan mereka. Dia mengabaikan semua tatapan kaget dan menunjukkan isyarat tangan terbuka ke Xiao Tian sambil tersenyum. Komandan Xiao Tian, tolong.